به وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, tetamu-tetamu Allah, dan yang kita raikan, yang kita nanti-nantikan kehadirannya, guru kita yang kita kasihi, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, yang berada di sebelah kiri saya ni, yang saya kira satu penantian yang lama lah, yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah beliau dapat hadir bersama Dr. Mirwan Dahrul yang berada di hujung sekali, dan juga Ustaz Haji Awab At-Tamimi yang berada di sebelah Kiai. Adalah guru-guru kita yang kita jemput daripada jauh. Saya difahamkan ada yang datang daripada Pontianak. Beliau Pontianak, Ustaz Awab, Haji Awab ya. Ada yang datang daripada Surabaya. Saya sendiri. Dan semuanya dari berjumlah Makassar, dari ujung pandang itu, dari Makassar. Dari Makassar. Parepaan. Saya difahamkan menantunya. Ya betul. Ya. Menantu Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada tetamu-tetamu kita yang berjumlah 16 orang. Ada ni yang di belakang-belakang, profesor-profesor pun ada. Ya, yang low profile. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama akan mendengar tausiah, tazkirah, perkongsian ilmu, pengalaman. Pak Kiai kita ni banyak pengalaman mencari guru yang mursyid. Mungkin boleh dikongsi bersama kita pada malam ini. Jadi pada malam ni kita ada 3 tetamu kita. Yang pertama, kita akan minta kepada Dr. Mirwan untuk berbicara soal kepentingan tasawuf, ya. Dan begitu juga kepada Ustaz Haji Awab, kita minta beliau menceritakan tentang kepentingan tariqah. Dan kepada guru yang kita kasihi, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, ya. Nama Akbar ni diberi oleh guru beliau sendiri, Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, ya. Merupakan guru sesepuh, ya, dan juga pembina Inabah. Bercerita tentang hubungan tasawuf dan tariqah dalam melahirkan ulil albab, ya.
Jadi kita akan bagi masa 15 minit kepada Dr. Mirwan dan 15 minit kepada Haji Awab dan 30 minit kepada Kiai Haji Ali Hanafiah Akbar, ya. Dan kalau ada soalan, saya difahamkan tadi ada jemaah kata, Ustaz, kalau nak tanya soalan pada Pak Kiai boleh? Oh, boleh. Boleh, bisa. Sampai subuh boleh. Sampai subuh. InsyaAllah. Beliau ni terus datang, terus duduk, tak sempat ngobrol-ngobrol. Terus majlis ilmu. Jadi saya dengan sukacitanya mempersilakan pada tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahap sudah. Sampai satu aja di situ. Dua-dua di situ semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajir Al-Adiyah wa hadrati Syekh Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Hanafi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Ilahi anta maksud ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika. Yang saya hormati Al-Muhtaram Guru kami Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Awab bin Ahmad At-Tamimi rahimahullah. Dan saya hormati kakanda saya, senior saya, Ustaz Yunan. Alhamdulillah juga ini baru pertama kali saya datang menginjakkan kaki di sini. Syukuran, terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih atas kesediaannya mengundang kami, memberi kami kesempatan untuk datang ke tempat ini. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, serta ibu-ibu yang di sana yang dengan bersabar menanti meskipun dalam keadaan terlambat, tapi tidak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu adalah kalau kita terlambat bertobat kepada Allah. Yang paling berbahaya itu kalau kita terlambat berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak akan berpanjang lebar karena saya tadi dengar sudah banyak ayat-ayat dan hadis yang berterbangan yang sudah disampaikan oleh Yunan. Dan ia akan memakan waktu berbicara tentang tasawuf. Tasawuf itu intinya, karena ini hanya 15 menit, adalah sebuah ilmu yang mempelajari atau bagaimana cara membersihkan hati. Orang kalau belajar ilmu fikih, kalau kotor, buang air kecil, buang air besar, maka dia beristinja dengan air. Kalau mandi junub, diniatkan dengan mandi air besar. Itu zahirnya. Tapi dalam tasawuf yang diutamakan adalah kebersihan hati. Supaya semua amal-amal kita yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah kisah. Suatu ketika, ini panjang kalau saya bahasa Arab, kan saya terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Suatu ketika iblis menampakkan diri kepada seorang ulama. Dan seorang ulama berkata kepada sang iblis, "Wahai iblis, dari golongan manakah cucu Nabi Adam alaihissalam
yang paling kamu suka, yang paling kamu senang? Apa kata iblis? Golongan cucu Adam yang paling saya sukai, yang saya senangi, membantu menyebarkan ajaran sesat adalah al-hiddah, orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya. Kenapa? Karena orang yang keras hatinya, kata iblis, qala badahu, saya mudah mempermainkannya. Sebagaimana kama yuqallibus sibyanu al-kurah, sebagaimana iblis mempermainkan bola kalau ditendang sana kemari. Jadi kalau orang yang keras hatinya membantu, sangat mudah dipermainkan dan disesatkan oleh iblis. Oleh karena itulah lahirlah yang namanya disiplin ilmu yang bernama tasawuf, ilmu yang membahas atau mempelajari bagaimana cara kita membersihkan hati. Karena kalau tidak, maka bisa jadi amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu. Contoh, orang secara zahir kalau sholat mengangkat takbir sholat 5 waktu, misalkan maghrib, pada zahirnya mungkin kita melihat sholatnya diterima secara zahir karena sudah bersuci dengan berwudu. Tapi secara batinnya belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa, Ustaz? Karena di dalam dirinya ada namanya penyakit hati yang disebut dengan riya. Ada namanya ujub, sombong. Bangga dengan dirinya. Saya bisa berzikir 1000 kali. Saya bisa sholat sunnah 1000 kali. Ada ujub, ada kebanggaan di dalam dirinya. Dia ceritakan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saya ini tadi ini saya sholat maghrib, tadi ini saya sholat isya, alhamdulillah berzikir banyak. Tidak sadar kalau dia dalam keadaan riya menceritakan tentang kemampuan ibadahnya di hadapan saudara-saudara. Tapi untuk membersihkan hati ini dibutuhkan sebuah alat atau metode untuk membersihkan hati. Itulah yang pernah mungkin juga disampaikan oleh Susnan, yaitu dengan banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, zikir yang seperti apa? Kita ini mungkin sama-sama menyebutkan la ilaha illallah, kalimatnya sama, tapi tidak bermetode. Semua orang bisa meninju, tapi tidak sama dengan orang meninju dengan tinjuan yang bermetode. Contoh Mike Tyson. Bapak boleh meninju orang, tapi coba pakai metode Mike Tyson cara meninju. Kuatan mana metode Mike Tyson dengan cara kita meninju? Pasti lebih kuat orang yang bermetode. Beda orang yang belajar silat lewat buku dengan orang yang berguru silat, beda. Makanya untuk mendapatkan ilmu zikir ini harus digurui, harus ada gurunya, yang tentunya bersambung syaratnya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya kalau kita perlu berguru? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 3, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Coba perhatikan, mengapa Al-Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri tapi tidak mengatakan fas'alu ahlal fikri? Tanyakan kepada orang yang ahli fikir, intelektual, tapi Al-Quran mengatakan tanya kepada orang yang ahli zikir. Kenapa? Karena orang yang ahli zikir itu hatinya senantiasa connect, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak tersambung hatinya dengan Allah, maka hatinya buta dan mengeras, bahkan lebih keras daripada batu.
Dan kalau sudah mengamalkan ilmu itu, maka ilmu itu harus diamalkan secara konsisten. Orang kalau mau jadi pesilat pendekar enggak serius, enggak bisa jadi pendekar, enggak bisa. Mau jadi penjahit enggak bisa kalau enggak serius. Begitupun dalam berzikir, harus serius berzikir, menyebut nama Allah tiada henti dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan orang yang mendapatkan talqin zikir ini, insya Allah akan diubahkan oleh hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini udah mau masuk 15 menit ini. Az-Zumar ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afaman syarahallahu sadrahu 'alal Islam? Apakah orang yang telah dibukakan hatinya, disyarah hatinya oleh Allah, dibuka sehingga dia mukasyafatul qulub, hatinya terbuka, dimasukkan kalimat la ilaha illallah, dimasukkan kalimat ismuz zat, diisbatkan ke dalam hatinya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbuka hatinya, masyruh, maka dia bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mata hatinya. Kemudian fahuwa ala nurin min rabbik, maka kemudian dia dengan tilkin zikir itu, maka dia mendapatkan cahaya dan hidayah dari Allah. Maka apakah sama orang yang telah dibukakan hatinya dengan orang yang buta hatinya? Tidak akan pernah sama. Makanya kita ini perlu hati ini dibuka. Bagaimana caranya? Dimasukkan kalimat itu, kalimat zikir, sehingga hati ini terbuka. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka sungguh celaka. Makanya ada nama neraka, namanya neraka wa'il. Apa itu namanya neraka wa'il? Neraka yang khusus orang-orang celaka. Makanya fawailuh, maka sungguh celaka bagi orang-orang yang keras hatinya membatu, tidak mau berzikir kepada Allah. Maka ulaika fi dhalalim mubin, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan cuma sesat, bahkan menyesatkan saudaranya. Tidak sholat 5 waktu, ngajak lagi saudara, tidak usah sholat. Masuk Ramadan tidak puasa, ngajak saudaranya, buat apa puasa? Puasa kan menahan lapar dan haus. Sampai ada orang yang merokok, kenapa kamu merokok? Ya kan cuma mengatakan menahan lapar dan haus, tidak menahan rokok. Nah, ini salah. Makanya kita perlu bertasawuf supaya tidak tazandaka. Makanya Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih, tidak tahu hukum Islam, dia bisa zindik. Dia bisa mengatakan, oh, buat apa saya sholat? Kan saya sudah ma'rifatullah, saya sudah usul kepada Allah. Sholat 5 waktu itu sudah tidak diwajibkan kepada saya. Maka dia termasuk orang yang zindik dan orang yang fasik, yang merusak agama, atau disebut juga dengan pembohong-pembohong agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini mukadimah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada saya, dan insya Allah saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan yang terang lagi bersuluh berkaitan dengan ilmu tasawuf, ya. Itulah salah satu ilmu yang membicarakan soal hati, bagaimana nak bersihkan hati. Namun begitu, tasawuf sahaja tidak mencukupi. Di sana perlu ada bimbingan guru, metod, Indonesia kata metoda, metod, cara, kaifiat, bagaimana untuk kita dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, cinta kasih kepada Allah. Jadi di sana ada satu lagi ilmu dan amal yang namanya tariqah. Jadi kita minta penjelasan daripada Al-Mukarram Ustaz Haji Awab untuk memberi pencerahan tentang
tariqah dan kesannya kepada hati manusia. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya dua. Biasanya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, saya ta'zimi guru kami Al-Arif Billah Syekh Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu, dan rakan saya Al-Ustaz Dr. Mirwan, kemudian rekan saya Ikhwan Fillah dari Kuantan Ustaz Yunan bin Abdul Samad, jazakallah khair insyaallah. Kemudian salam penghormatan kepada pengurus Masjid Asy-Syarif, kemudian kepada para imam, para khatib, guru-guru qiraatul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang hadir malam hari ini, insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambung sedikit ya apa yang disampaikan rekan saya Al-Ustaz Dr. Mirwan. Ini berbeda, kedatangannya ada perbedaan. Bedanya saya dari Kalimantan, Borneo Barat, Pontianak. Pontianak ni orang Malaysia bilang hantu, tapi bukan kota hantu. Sana sudah alhamdulillah ada banyak orang berzikir. Ya, nah kemudian beliau Ustaz Mirwan dari Makassar, Sulawesi. Guru kami Al-Mukarram dari Surabaya, Jawa. Jadi saya ini nanti cakap ada campur Melayu sikit. Kerana Pontianak ni rumputnya sama Melayu, dekat Sarawak. Dekat Sarawak, Pak. Cuma ada perbezaan sikit, ada beza sikit dengan bahasa Melayu di Pontianak. Mudah-mudahan faham ya. InsyaAllah faham. Baik, saya menambahkan sedikit tentang tariqah. Dulu saya tak faham tariqah, sekarang faham, kena dibimbing oleh guru kami, InsyaAllah. Jadi bagi saya, setelah saya faham, tariqah itu bukan sunnah, wajib. Ya, masing-masing punya pandangan. Ya, hukum bisa berubah, bisa wajib, bisa sunnah. Asal saya anggap sunnah, tapi setelah saya tahu ternyata wajib hukumnya. Ya. Sederhana sekali hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Kun fid dunya kana gharib atau abirus sabil." Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Apa orang asing? Pelancong. Oh iya. Saya bersama guru saya ini, alhamdulillah bersama Dr. Mirwan ini pelancong. Sekarang tak lama balik lagi ke Pontianak. Beliau balik ke Jawa, ini balik ke Sulawesi. Yang jelas tak betah lah di tempat orang tu. Ya, pengen nak balik. Betul ke tak betul? Betul. Saya pengen nak balik Pontianak lagi. Itu kata Nabi, orang hidup pun macam itu. Dia seperti pelancong, orang asing. Pasti harus balik dia. Nah, balik ke mana? Itu. Ya. Kalau seorang meninggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi, itu balik fisik, dimatikan Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan roh dengan jasad. Nah, tapi ada orang punya kepengen harus kembali sekarang sebelum mati itu datang. Mutu qabla antamutu, mati sebelum mati. Itu belajar ilmu zikir ini. Itu namanya tariqah. Atau kalian dalam perjalanan, berjalan tuh pasti ada sampai tujuan. Ya, kalau tak sampai tujuan namanya batal perjalanan. Nah, dalam perjalanan tadi, masya Allah, kalau cari sendiri susah dapat. Bisa sampai, bisa juga
tak sampai. Tapi kok ada yang nonton, insya Allah. Kok ada yang bawa, insya Allah pasti sampai. Nah, inilah ilmu tarekat. Ada orang punya keinginan, kepengen dapat surganya Allah. Tapi ada juga orang kepengen dapat Allahnya, Allah yang dituju. Makanya orang berzikir itu tarekat itu tawajuhnya ilahi anta maksudi, kau yang ku maksud ya Allah. Nah, itu hadis Nabi itu dasar juga ilmu tarekat. Apakah lagi diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah wa anta istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka itu istiqamah dalam tariqah, itu tariqah jalan, metode, niscaya kami, kata Allah, beri mereka minuman yang segar, minuman yang sedap-sedap. Apa tuh? Minuman ma'nawi, bukan minuman hissi. Iman bertambah, ketakwaan bertambah, bahkan dibukakan pintu ma'rifat. Tapi syaratnya berjalan, dan berjalan pun istiqamah. Siapa yang berjalan istiqamah dan harus ada penuntun, insya Allah pasti dia sampai. Ya. Diperkuat lagi hadis Nabi SAW. Mungkin kaum muslimin dan muslimah pernah dengar hadis Nabi ditanya oleh Jibril AS tentang Islam, iman dan ihsan. Apa itu Islam? Nabi jawab, rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Apa itu iman? Jawab, iman yang 6 itu terakhir. Nah, kadang orang banyak paham Islam iman, yang terakhir sekarang disebutkan, jarang disebutkan, sedikit disebutkan, yaitu tentang ihsan. Ihsan itulah akhir perjalanan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa lam takun tarah fa innahu yara. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Kalau kau tak melihat Allah, Allah lihat engkau. Ini buah daripada perjalanan. Makanya Islam itu syariat, ihsan itu hakikat. Dari syariat untuk mencapai hakikat ada jalan, namanya tarikat. Jadi saya ulangi lagi, Islam syariat, iman itu tarikat untuk menimbulkan iman, buahnya hakikat. Nah, 3 macam inilah. Saya diberi perumpamaan tamthil oleh guru. Ada guru kami dulu di Sukabumi, Rejazir Jenal Abidin. Ini satu paket. 3 ini satu paket, Islam, iman dan Islam, syariat, tarikat dan hakikat. Duduk di atas kursi. Kalau kursinya ada 3, kira-kira bisa duduk tak? Bisa tak duduk? Bisa tak, Pak? Ayo, tuan-tuan perempuan, bisa tak duduk kursi kakinya 3? Bisa tak bisa? Bisa, Pak. Ini 4, alhamdulillah bagus. Kalau dia duduk di atas kursi kakinya 3, insya-Allah lengkap ada syariat, tarikat, hakikat. Kalau duduk di atas kursi kakinya 2, hanya berbekal dengan syariat dengan tarikat saja, belum sampai hanya Islam dan iman, duduk di kursi kakinya kakinya 2. Bisa atau tak bisa? Tak bisa, Pak. Pasti jatuh. Gimana kalau belajar cuma Islam? Duduk di atas kursi yang kakinya cuma 1, jatuhnya lebih. Apakah lagi ada 4, Masya Allah lah. 4 tahap kan? Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, insya Allah. Duduknya menjadi kokoh. Sudah ditahapin. Nah, untuk itulah saya harap bahwasanya dari syariat menuju ke hakikat wajib ada tarikat. Tarikat itu berjalan, harus kita berjalan. Sekarang kita berjalan, harus sampai kepada tujuan. Makanya orang tarikat tujuannya mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ya, dengan tarikat inilah nanti bagaimana bertarikat, apa buah bertarikat, bagaimana buah zikir. Masya Allah, guru kami akan bisa menjelaskan itu semuanya. Kalau kita ini sedang berjalan, kami sedang berjalan, Dr. Irwan sedang berjalan, tapi kalau beliau sudah dapat hasil perjalanan tadi itu, insya Allah beliau akan menjelaskan nanti tentang bagaimana perjalanan tersebut dan buahnya itu, insya Allah. Nah, untuk itu sedikit saya mukadimah ini mudah-mudahan dapat dipahami. Yang jelas bahwasanya jalan ini jalan Nabi Muhammad SAW, diperkuat dengan hadis Nabi dan juga Al-Quranul Karim. Kalau orang bilang tarekat itu tak ada dasar, insya Allah tadi ayat dengan hadis itulah dasar bertarikat. Dulu sahabat bertarikat di bawah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad bertarekat di bawah siapa? Jibril alaihissalam. Jibril itulah guru rohani. Nabi Muhammad gurunya sahabat. Terus bersalin dari guru ke guru sampai ke guru kita sekarang. Harus ada guru rohani yang bisa membawa kita, guru spiritual yang membawa kita untuk dekat kepada Allah SWT. Sekian sedikit apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maddubi hatini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Syekh Kiai Masyaykhul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Saya ini bahasa Indonesia. Maaf, malam ini malam yang sangat dimuliakan sama Allah. Tidak ada tempat-tempat yang terbaik yang dimuliakan Allah itu kecuali di majelis, khususnya di majelis zikir, yang dianjurkan, yang diwajibkan seluruh malaikat harus hadir. Yang dianjurkan oleh Allah di majelis ini, dianjurkan, diwajibkan kepada malaikat harus hadir. Bersab-sab, untung sampean tidak melihatnya. Kalau sampean melihat, sampean tidak mau pulang. Ya, diihsankan saja. Maka dari itu saya katakan, ya, ini tempat yang sangat dibahagiakan oleh malam ini. Maka dari itu sampai nanti kalau pulang, ya, setelah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang kita meneruskannya, harus lebih bahagia daripada sebelumnya. Harus lebih tentram, harus lebih nyaman. Kalau tidak, sampai datang ke sini sia-sia. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Celaka orang hari ini yang malah mengurangi kebahagiaan yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, maka kita pertama, kita bersyukur kepada Allah. Dan malam ini juga kita akan menyampaikan apa yang diwariskan oleh guru kita kepada kita, supaya kita belajar agama ini tidak bertele-tele, tidak menghabiskan waktu yang sia-sia. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insan, demi masa, demi waktu, per detik manusia rugi. Ya, bayangkan rugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia sudah bisa memiliki iman yang baik tadi dan beramal soleh, baru dia bisa menyampaikan wa tawasau bil haq, kebenaran dan kesabaran. Kalau dia tidak memiliki itu, ya, dia tidak akan pernah, walaupun dia ulama, dia tidak bisa menyampaikan kebenaran, tapi tidak bisa sabar untuk bisa menyampaikan kebenaran itu. Teroris, hati yang membatu, hati yang keras, ulama su. Maka dari itu malam ini harus selesai semuanya. Yang selama ini kita mengaji nggak selesai-selesai. Ya. Pertama yang nggak pernah selesai apa? Saya beri contoh yang utama aja yang perlu diandalkan nanti di akhirat, yaitu sholat. Kalau sholat itu baik, sempurna, maka amal-amal yang lain tidak ditanya lagi. Ini belum selesai sampai sekarang.
Padahal sholatnya ada yang sudah 50 tahun. Ada yang sholatnya 10 tahun. Ada yang sudah 7 tahun. Ada sampai kepalanya hitam, nggak selesai. Jangan ente saya. Imam Al-Ghazali 40 tahun mencari ilmu, membahas ilmu. 40 tahun sampai jadi umur 36 tahun jadi profesor. Nggak selesai sholatnya, nggak bisa khusyuk, cuma sholat sampai beliau itu stres. Riwayatnya waktu itu beliau itu sholat bersama adiknya bernama Ahmad Ghazali. Kebetulan Ahmad Ghazali dia ahli zikir, tasawuf. Nah beliau ini bukan tak mengerti tasawuf, Imam Ghazali dia mempelajari kitab-kitab tasawuf juga, tapi tidak pengamal tasawuf. Kalau adik beliau itu memang pengamal tasawuf. Kalau bertasawuf itu pakai ilmu, ya, ditambah ilmunya. Tapi kalau pengamal tasawuf, yaitu barang siapa mengamalkan ia ketahui, ditambah Allah bukan ilmu lagi, keyakinannya, keislahannya, keriduannya, itu yang ditambah, bukan ilmu lagi. Ilmu lagi, kan gitu ya? Kata Rasulullah, celaka orang yang berilmu kalau ilmunya tidak membawa dekat kepada Allah. Karena ilmu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali digiring oleh zikrullah. Kalau tidak digiring oleh zikrullah, hatinya menjadi batu. Nafsu yang menguasai, jadi nafsu yang menguasai ilmu tadi. Kalau sudah nafsu yang menguasai ilmu, Quran itu sedikit pun tidak menambah kebaikan. Quran yang disampaikan tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Ya, tidak nambah. Kenapa? Dia goplah kepada Allah. Tidak digiring dengan zikir, tidak dikawal dengan Allah, tapi digiring dengan dia menuhankan hawa nafsunya. Tapi kalau dia menggiring dengan iman, yang hasil iman itu dari zikir, dari tauhid, dari ihsan, ya, Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Maka dari itu malam ini harus selesai. Yang tidak selesai tadi, sholat tidak selesai, mencari rezeki, membelanjakan tidak selesai, ya. Syukurnya nggak selesai pengetahuannya, ya. Sabarnya nggak selesai. Malam ini mudah-mudahan sampai nggak tanya lagi kepada siapapun, harus selesai malam ini. Tapi selesainya ini jam 2 malam. Enggak lah, ini guyon aja. Mau tahu aja ya, kaget semua enggak. Jadi harus selesai, ya. Nah, maka dari satu dulu yang saya praktekkan, ya. Pertama saya tanya dulu, kita ini mencontoh Rasulullah, cara mencontohnya sering keliru. Ini kan bulan Maulid ya, masih bau bulan Maulid. Contohnya dulu, saya mau tahu Ustadz Mirwan, coba contohkan dalilnya Maulid itu, contohnya Nabi itu. Enggak pakai itu aja, enggak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 2, lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Mana itu suri teladan yang baik? Disambung dengan ayat berikutnya, liman kana yarjullaha, yaitu orang yang mengharapkan rahmat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah tidak akan bisa tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disambung dengan ayat berikutnya, wal yaumal akhirah. Jadi orang yang meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ampunan rahmat Allah dan bahkan bertemu dengan Allah.
wal yaumal akhir, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ditutup dengan ayat yang berikutnya, wa dzakarallaha katsiran. Jadi contoh yang paling termudah, yang terbaik bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti adalah wa dzakarallaha katsiran, yaitu banyak-banyak berzikir atau menyebut-nyebut nama Allah pada setiap keadaan. Ini cuma kadang-kadang dicontohkan nunggu bulan Maulud saja. Baru saudara-saudara tiap bulan Maulud dicontohkan. Tapi yang dicontohkan itu nggak dipakai. Ya. Nah, disampaikan orang-orang yang bakal tiba. Nah, di situ menerangkan contoh-contoh Rasulullah kepada bagaimana dia kepada istrinya, bagaimana kepada keluarganya, bagaimana kepada tangganya. Luar biasa. Itu yang seakan-akan suruh nyontoh. Lalu zikir aja yang pertama suruh nyontoh, nggak bisa menyontoh. Bagaimana itu mau menyontoh prestasi Rasulullah? Yang zikir paling gampang itu kita udah lakukan. Kok mau nyontoh Rasulullah kepada istrinya, kepada anaknya, ikhlas, ridho, cinta, aduh, gak bisa. Kok Ustaz mengatakan gak bisa? Apalagi begitu kita disampaikan semulai Rasulullah itu begitu banyaknya harus dicontoh. Satu aja yang pertama tadi disuruh zikir sebanyak-banyaknya kita belum lakukan. Mau mencontoh yang lain? Gak bisa. Contoh satu, Rasulullah itu ya, kalau dia habis dakwah malam, ini barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, yang ustadz, kemudian kiai, maaf ya, ini kita membahas pengetahuannya, jadi bukan melecehkan, bukan, supaya kita lebih memahami. Rasulullah itu kalau pulang malam, dia ketok pintu istrinya itu 3 kali. Kalau tidak dibuka, dia tidur di depan pintu. Ada nggak sekarang ini kiai, ustadz yang ibu, itu istrinya ustadz atau kiai? Ada nggak ketok 3 kali, terus dia tidur di mana kalau nggak dibukakan? Katanya suruh nyontoh, saya kasih contoh satu aja dulu ini. Padahal habis ceramahnya gini, saudara-saudara kita harus meniru Rasulullah. Saya tanya ada bu, ustaz saya ada dilakukan, waduh tambah keras ketoknya itu katanya gitu. Setelah saya dengar, wah kaget juga karena tambah keras. Setelah dibuka, suami saya mengatakan, kamu tuh tuli ya gitu. Tapi di masjid baru saya ceramahnya, kita harus meniru Rasulullah. Mau yang ikhlas lagi, mau yang ridho lah. Satu, ini yang paling gampang aja. 2, Rasulullah itu pernah mendatangi salah satu istrinya, kebetulan pagi-pagi belum makan. Ya istriku, ada makan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Sampai begitu ya istrinya katanya. Gimana sih kamu ini? Sudah tahu saya mau datang kok nggak masak? Beli di warung aja. Tidak bisa niru. Yang paling mudah. 3, Rasulullah itu tiap ke masjid, ada yang ganggu seorang pemuda, diganggu, dihina. Rasulullah diam aja. Kira-kira kalau ada kiai di sini diganggu dengan orang, bisa pulang nggak? Ya. Nah. Terus ketiga, 4, ya ini panjang banyak sebetulnya. Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya. Sampean pernah bengkak kakinya? Bengkak juga, tapi asam urat. Daud, hot apa? God. Asam urat. Bukan kena sholat ya.
Coba. Ibu ini satu yang penting sampai tangkap. Ini sudah ceritanya kita tahu, tapi ibaratnya kita tahu dalilnya, tapi hikmahnya di mana kita nggak tahu. Ibarat punya senjata ini hebat, tapi punya sohe, tapi gunanya nggak tahu buat apa. Makanya kalau nggak tahu, was'alu ahla dzikri, tanya kepada yang tahu. Siapa yang tahu ilmu ini tadi? Ya tuh. Loh, umpamanya sampean tuh nggak tahu, kok disuruh tanya sama ahli? Kan begitu ya? Nggak ada dalil itu di dalam Quran. Setiap apa saja pun harus tanya ahli zikir. Mau dia ahli tasawuf, apalagi ahli nahu, ahli syair, ahli filsafat, dia harus merujuk ke fas'alu ahla zikir. Kenapa? Harus tanya kepada ahli zikir. Ya tuh. Kenapa tidak banyak ahli fikih, tanya ahli fikih juga? Kalau sudah tidak tahu. Nah, makanya kalau sebelumnya pasti khilafiyah. Tidak selesai-selesai. Ya. Tanya ahli zikir itu, ya tuh. Kenapa harus tanya ahli zikir? Karena dia yang tahu Allah. Karena yang dia bersama Allah, alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, duduknya, berdirinya. Kita tahu Allah. Sampean juga ingat kepada Allah, tapi tidak tahu Allah. Cuma ingatnya pun itu sedikit. Ingatnya sedikit. Kalau sudah zikir, ingatnya itu. Bukan lagi dapat pahala. Itu salah satu dalam Quran mengatakan tanda-tanda orang munafik. Padahal sudah zikir. Mau zikir yang banyak, nggak tahu caranya, dalilnya sudah tahu. Makanya diwajibkan tadi, was'alu ahla zikir in kuntum. Tanyakan kepada ahli zikir yang sanadnya kepada Rasulullah. Kenapa sanadnya harus sampai Rasulullah? Supaya jangan sampai berzikirnya tidak persis apa yang diinginkan Rasulullah. Maka tadi dianjurkan zikirnya sebanyak-banyaknya Rasulullah berzikir setiap keadaan. Kita kembali bertanya kepada diri kita, kapan kita ingat kepada Allah? Ustaz, saya juga ingat kepada Allah, saya juga ingat kepada Allah. Sekarang kita periksa sejauh mana zikir kita sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Coba saya tanya, sampean itu ingat kepada Allah itu kapan? Kapan ingatnya? Waktu sholat ingat sampean. Itu pun dipaksakan ingatnya. Sebelum sholat ingat nggak? Sholat ingat. Sebelum sholat. Habis sholat ingat lagi nggak? La tulhikum amwalukum wala dzikrillah. Celaka. Kamu dilalaikan oleh harta dan anak pinakmu daripada ingat kepada Allah. Bayangkan, kapan kita ingatnya? Di Jakarta itu ada majelis zikir yang datang ribuan. Pakaiannya putih-putih, kalau dilihat tuh Masya Allah. Datang dari Jakarta, dari seluruh ini kumpul. Puluhan ribu orang, Pak. Karena banyak orang dikasih judul zikir akbar. Gitu ya. Nah, ini kalau tidak bertorekat bedanya. Tadi sudah disebutkan bedanya juga. Orang yang ditalkin dengan tidak, ya. Apa beda? Yang dibuka hatinya diberi cahaya dengan orang tidak, beda. Berzikir juga, tapi tidak terbuka hatinya, tidak dibedah. Orang berzikir itu datang di majelis zikir, datang di zikir tadi, duduk, lebih banyak ngobrolnya daripada zikirnya. Kok tahu, Ustaz?
selama orang itu tidak bertorekat, pasti zikirnya itu sedikit. Contohnya, bayangkan namanya zikir akbar, bukan banyak zikirnya, banyak orangnya. Zikir akbar tuh biar sedikit orangnya, tapi zikirnya banyak. Ini orangnya banyak, zikirnya sedikit. Loh, kok tahu sedikit? Itu zikirnya sedikit. Paling tidak habis sholat zikir. Ya, kan gitu ya. Setelah sholat, enggak lagi. Ya, padahal zikir yang banyak itu, atau serius. Hai orang-orang, kapan kamu serius, khusyuk dekat kepada Allah? Kapan? Nah, kapan-kapan, karena nggak ada yang nuntun. Kapan-kapan? Seriusnya nanti sudah mau mati baru cerdas. Nah, akhirnya yang serius itu, kalau kamu duduknya berzikir, berdirinya tidak serius. Duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya enggak serius. Yang serius itu tadi sebutkan alladzi yazkurullah qiyama, dudukmu, berdirimu, full Allah. Kalau sudah full Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Full, bukan full AC. Full AC aja udah dingin. Apalagi full Allah, bukan dingin lagi. Ya tuh, di panas terik matahari padang masyhar, kamu dingin karena dinaungi oleh Allah dengan zikrullah itu tadi. Dan memadamkan api neraka jahanam yang lebih. Ini zikir. Nah, untuk bisa serius, tahu dalilnya, tidak bisa melakukan. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ibarat punya senjata nggak tahu caranya. Nah, harus tanya kepada ahli, cari. Ini enggak, kita olah-olah sendiri. Artinya bukan menambah kesosehan dalilnya itu jadi khurafat dan sebagainya. Zikirnya jadi mantra. Tahu mantra? Dari jampi-jampi. Zikirnya jadi jampi. Ya, kalau sudah jadi jampi, kiai apa dukun? Nah, maka saya katakan, jangan kita, contohnya sudah Imam Al-Ghazali sampai 30 sholat ini aja. Waktu sholat, adiknya ini jadi makmum, Imam Ghazali jadi imam. Setelah sholat selesai, Ahmad Ghazali adiknya sholat lagi. Loh, kenapa kamu sholat lagi? Apa salah sholat saya? Salah. Loh, salahnya di mana? Nah, karena dia ini adiknya itu ditalkin, sudah berzikir, jadi basirohnya terbuka. Yang tadi dikatakan buta kan ini. Ditalkin itu dibuka hijabnya. Dibuka yang menutup hatinya, basiroh. Dia melihat dengan basiroh. Kelihatan Imam Ghazali ini, kakak beliau itu berdarah-darah waktu sholat itu. Setelah itu ditanya, kenapa? Sampai tadi suatu ingat apa? Iya ya, saya tadi mengarang kitab khed katanya gitu. Perempuan apa datang bulan ya. Jadi dia suatu ingat itu, bukan ingat Allah. Padahal sudah jadi ulama besar, sudah tidak puasa. Akhirnya dia stres, bimbang dan ragu, sakit 2 bulan. Cari kitab-kitab apa ilmunya udah habis, nggak ketemu. Dia menyerah kepada Allah, ya Allah, tunjuki aku ya. Sebuah hati kalau rusak semua. Kita semua, tapi caranya makanya nggak tahu. Nah, maka dari itu sekelas itu aja yang ilmunya sudah gitu, apalagi kita
Akhirnya kita ini sholat karena sudah puluh tahun takut nggak ada kata khusyuk, ya akhirnya dihusuk-husukkan. Kita membohongi diri kita sendiri. Malam ini harus selesai, jangan sampai sholatnya diancam. Saya praktek, ya, praktek ya. Nah, kiblat ini di sini, ya, sampean makmum saya ya. Terus saya menghadap sini, Allahu Akbar. Salah apa benar? Ya, salah ya. Saya di sini, tapi saya menghadap sini, Allah. Salah apa benar? Kalau saya salah tadi, yang negor Allah apa sampean? Pak makmum. Kita ya. Saya ulangi, kalau saya salah tadi, sampai makmum saya, yang negor Allah apa sampean? Kita. Kenapa harus bukan Allah? Kenapa harus sampean? Kenapa kok bukan Allah? Kok harus sampean? Karena sampean tahu itu salah. Ya, negornya kayak apa? Tegurannya kayak apa? Subhanallah. Santai aja ya. Selesai, saya benahin. Atau bacaannya salah, saya benahin. Selesai ya. Sekarang saya tanya, kalau hatinya melenceng kemana-mana, ke mall misalnya, siapa yang negor? Yang negor siapa? Sampai menegur, nggak tahu. Apalagi sampean juga melenceng, imannya melenceng, sampean melenceng. Malaikat datang, lu kemana semua ini katanya. Siapa yang negor? Siapa yang negor? Masa kada negor? Kalau tadi yang dohir sampean yang negor, karena sampean tahu wajib. Kalau tidak negor, kalau yang di dalam sampean nggak tahu, siapa yang negor? Allah. Cuma masalahnya, ibu saya tanya, tegurannya kayak apa? Kalau tadi tegurannya itu subhanallah sampai negor, sekarang Allah negor juga, tegurannya pakai apa? Sudah tahu tapi nggak bisa dipergunakan, makanya kita tidak bisa mewujudkan kesalahan kita karena kita sudah tahu dalilnya, tapi tidak bisa untuk menegur diri kita. Cuma dibaca aja. Tegurannya apa? Kalau menegur, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celaka. 50 tahun sholat di celaka. Mungkin sampai hari ini mau diteruskan celaka itu. Sudah sholat sampai hitam, celaka. Mau diteruskan itu ancaman itu. Malam ini harus selesai. Ya. Nah, maka dari itu, ya, masalah sholat aja, apalagi masalah yang lain. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh. Rasulullah itu yang kita mau contoh itu mulai apanya yang kita contoh? Tadi sudah disebutkan ya. Ya. Mau dicontohkan akhlaknya dan sebagainya. Akhlak dan sebagainya yang dia dapatkan itu tidak begitu aja dia bisa wujudkan di dalam kehidupan itu. Tidak bisa. Jangankan menunjukkan akhlaknya itu tadi. Jangan menunjukkan prestasinya tadi. Pertama aja Rasulullah itu belajar apa? Pernah belajar apa? Suruh baca ya. Suruh baca ya. Bisa baca nggak Rasulullah? Baca aja belum bisa. Apalagi mau mewujudkan kok ikhlasnya, ridho dan sebagainya seperti tadi. Baca aja nggak bisa. Itu Nabi.
sudah dibedah, masih belum bisa. Sudah ujlah berkholwat mulai 25 tahun umurnya sampai 15 tahun, nggak bisa. Maka datang malaikat itu. Setelah datang malaikat. Jadi bukan asal-asalan seperti kita. Nabi aja yang sudah ditakdirkan jadi nabi, itu prosesnya, itu persyaratannya harus diikuti. Bukan asal jadi nabi, wah sudah jadi saya. Enggak. Prosesnya pun diikuti. Kadang-kadang persyaratan harus digebukin, harus lempar batu, harus dihina persyaratannya. Ya tuh, nggak gampang-gampang. Ya, kalau kita kan kalau sudah seakan-akan kalau sudah jadi nabi, jangan jadi nabi, jadi wali, wah sudah aman segalanya, sehat walafiat dan sebagainya. Nabi aja banyak yang disembelih. Nah, jadi pertama Rasulullah itu belajar apa? Suruh baca. Nah, makanya sampean banyak orang mentakwilkan kalau begitu kita beli kitab yang banyak karena disuruh baca. Makanya kitabnya banyak sekali gitu ya. Masalah sekarang disuruh baca, bisa baca enggak bisa. Akhirnya ibarat saya analogi ya, biar apa? Sampean punya HP, ya, programnya ada di dalam itu, tapi HP-nya ini mereknya top, tapi sampean nggak tahu pinnya, terus buat apa HP itu? Ya, padahal ini programnya bagus, tapi sampean nggak tahu passwordnya. Terus buat apa? Buang aja itu. Sekarang baca dulu apa cari pinnya? Password. Kan gitu ya. Jadi saya punya HP, kelihatannya nggak ada tulisannya, gelap ya. Tapi kalau tahu pinnya, ting, keluar. Ini saya beri analogi yang gampang. Rasulullah juga baca nggak bisa. Datang malaikat Jibril, dibisikin. Passwordnya dibisikin. Sebut nama Allah. 3 kali dirang. Sebut nama Allah. Ting, keluar. La ilaha illallah. Itu dulu. Kan gitu ya? Nah, setelah keluar la ilaha illallah, dia menerima pengetahuan ilmu, yaitu untuk meyakinkan dia adanya Allah. Jadi dia lewat ilmu masih meyakinkannya, itu namanya ilmu yakin. Tapi dia masih ragu-ragu. Nabi, yaitu malaikat yang datang memberikan masih ragu-ragu. Apalagi saya yang datang. Tapi Nabi itu ragu-ragu, tidak berhenti. Dia upayakan keraguan ini, dia cari kebenarannya. Tidak berhenti. Kalau kita kan ragu-ragu berhenti aja. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Jangan takut salah. Kalau sudah menuntut dengan benar, salah dapat pahala. Tapi yang salah itu berhenti belajar, itu salah. Belajar boleh salah. Salah dapat pahala karena niat memperbaiki, ya, karena niat berilmu. Boleh salah. Sampai belajar sepeda boleh jatuh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah pintar jatuh nggak boleh. Rasulullah langsung turun ya, kembali ke rumahnya. Ya, setelah turun dia panas dingin. Ya. Kata panas dingin dia. Maaf ya, ini bahasanya bukan melecehkan Nabi. Katakan bahasa sekarang ini mungkin dikatakan stres itu. Maaf ya, nanti ada, wah itu Ustaz melecehkan Nabi, mengatakan stres. Ini kita membahas sesuatu ya. Dan secara kenyataan ceritanya Rasulullah itu bergetar kedinginan, ketakutan. Ditanyalah oleh istrinya,
Muhammad, kenapa kamu ini? Aku tadi didatangi, waktu di gua itu didatangi seseorang, yaitu orangnya berjenggot, tapi bukan Ustadz Ali, kan gitu. Aku diajarkan pengetahuan ini. Benar apa enggak? Aku terima. Aku kota-kota, benar apa enggak? Bayangkan Nabi aja masih ragu-ragu, boleh. Tapi istri itu sangat penting, Bu. Sebagai pendamping yang tahu persis siapa suaminya itu tadi. Siti Khadijah mengatakan, karena tahu persis siapa Muhammad itu sebelum jadi Nabi. Beliau sudah Al-Amin. Beliau sudah mempunyai kebaikan yang banyak. Dia meyakinkan suaminya. Katanya begini, Muhammad, belum dipanggil Rasul, karena dia belum tahu dia diangkat Nabi. Nggak mungkin Allah tuh mau mencelakakan kamu, tuh nggak mungkin. Karena aku tahu kamu itu sering menghubungkan orang yang putus silaturahmi, menghubungkan silaturahmi kepada orang lain. Dan aku tahu kamu sering ikut menyelesaikan masalah-masalah orang lain. Nggak mungkin Allah mencelakakan kamu. Itulah istri yang untuk membesarkan hatinya. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi istri yang demikian. Kalau suami punya masalah, dia ikut bagaimana suami saya supaya dia lebih, ya toh, pede untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi keraguannya itu tadi cuma sedikit tertolong. Akhirnya istri beliau itu mengatakan, saya punya paman namanya Waraqah bin Naufal, ahli kitab. Kita ke sana aja. Nabi tanya ke sana, ente kalau sudah pinter, ya, ini untung saya yang kesini jauh-jauh. Kalau ente ke tempat saya hampir nggak mungkin. Salman Al-Farisi contohnya, ya toh? Dia cari, sampai sudah nggak mencari, saya sudah di sini. Alhamdulillah, enak kan? Itu orang-orang dulu menuntut ilmu, kan begitu ya, sampai lupa makan, ya, sampai lupa makan. Riyadhah, siapa Ustadz? Itu di Masjid Sufa itu. Lapar, dia yang ngasih makan nggak makan. Dia latihan jiwanya terus dalam Masjid Sufa. Nggak ada makanan, nggak minta juga. Kalau kita kan mau Riyadhah, ada kopinya nggak nanti? Makannya. Nah, jadi beliau itu ke sana. Setelah sampai sana dibukakanlah kitab Injil yang Sahih ini ya, belum dia punya itu Barokah. Tanda-tandanya engkau adalah calon seorang nabi. Tetapi Muhammad, kamu banyak musuhnya nanti. Kalau sampean pamannya digitukan, kamu nanti jadi seorang kiai lah misalnya, bukan nabi ya. Tapi kamu nanti banyak musuhnya. Wah, nggak jadi aja gitu aja. Daripada banyak musuhnya. Kan gitu ya. Kita nggak berani menghadapi begitu-gitu. Kan dia, makanya jadi kiai, jadi ulama, bukan enak-enak sebetulnya. Ya, ini bukan perusahaan. Nah, maka itu akhirnya beliau sudah agak yakin. Nah, tapi bukan hakul yakin, masih ilmu yakin. Yang dia dapat, la ilaha illallah, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mulia. Mulai syiar beliau itu kepada saat itu yang disampaikan. Dia bertemu sahabatnya, la ilaha illallah. Lah enggak ada lagi itu aja. Karena pengetahuan masih itu kan, la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah. Itu sudah dilakukan berhari-hari, bertahun. Tapi kebimbangannya tadi belum sempurna. Beliau itu sebetulnya, kalau saya secara spiritual itu, tidak 15 tahun nongkrong di sana, tidak. Ya turun naik, tapi banyak di sananya. Ya, no? Jadi ujlahnya itu.
Kalau udahnya beliau itu nggak seperti kita. Kita kalau bulan puasa aja itu kalau kita disuruh di masjid iktikaf ya, mesti di sebelahnya ada kopi, ada kure, ada gini. Itu di Gua Hiro nggak ada, es degan nggak ada, kopi nggak ada. Kan gitu ya. Nah, akhirnya dia kembali lagi ke atas. Kembali itu, kalau tadi itu diiringi oleh malaikat untuk diajarkan tadi. Pengetahuan, ilmu dibawa malaikat untuk diajarkan. Ini Rasulullah ini mau ke Allah bukan menuntut ilmu lagi. Ingin menyaksikan apa yang disampaikan tadi. Kalimat tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasai. Ingin membuktikan itu benar enggak? Allah sangat kuasa seperti apa yang disampaikan tadi oleh malaikat Jibril. Dia berangkat lagi naik ke Gua Hiro. Tapi tidak diantar malaikat. Karena beliau ini mau bertemu Allah. Kalau dia mengantar tidak bisa. Ini masalah siri rahasia. Ya. Kalau dia berdiri mengantar, pasti dia nggak mau. Jangankan bertemu sama Allah. Waktu Rasulullah Mi'raj saja diantar malaikat, malaikat sudah ada di Sidratul Muntaha. Malaikat, ayo ikut. Oh jangan. Saya kalau masuk tangan saja sudah terbakar saya kan. Kalau saya ikut sampean baru masuk tangan saya ini sudah terbakar. Saya di luar aja. Nah makanya ini masalah ma'rifatullah ini malaikat tidak bisa sampai ke sana. Hanya manusia yang bisa. Jadi semuanya isi dunia ini mulai dari bumi, ikan dan laut itu tidak bisa berzikir kepada Allah. Tapi tidak bisa bersama Allah. Kenapa? Karena bahan bakunya beda. Bahan bakunya malaikat apa? Bahan bakunya malaikat apa? Cahaya. Bahan bakunya setan jin, api. Bahan bakunya manusia, tanah. Ya. Ceritanya yang hebat itu yang api, yang cahaya, yang tanah ini, tanah. Tapi lupa ada plusnya. Yang lain nggak ada plusnya. Plusnya apa? Sebagian ruhku ada pada manusia, jin enggak, setan apalagi, malaikat enggak. Sebagian ruhku. Nah, disitulah maka Allah mengatakan, aku ingin menjadikan manusia lebih utama dari makhluk-makhluk lainnya. Karena sebagian ruku ada di situ, maka orang disuruh, maka setan sama malaikat harus sujud karena aku ada di situ. Ya naik atas. Kalau tadi dia naik sendirian, tadi dia disuruh baca ya, nggak bisa diajarin menyebut nama Allah. Menyebut-nyebut nama Allah itu zikir bukan? Jadi pertama Rasulullah belajar zikir pertamanya. Ini belum zikir, ya toh sudah belajar yang lainnya, ya toh. Nah, jadi salah asuhan kadang-kadang. Kok bisa Ustaz? Saya beri contoh gini, biar cepat. Karena ini kalau sampai selesai jam 2 sampai nggak bisa, jadi saya ringkas aja ya. Saudara-saudara, kita harus cinta kepada Allah. Benar nggak? Benar ya? Dikasih dalil-dalil benar. Sekarang saya tanya, dalilnya benar, yang nyampaikan benar, yang dengar ngantuk-ngantuk benar. Tapi saya main pulang, saya main bingung. Ilmu yang diberikan tidak bisa sampai ke Tuhan. Kenapa? Makanya saya tanya, bisa enggak orang itu cinta dekat belum, kenal belum? Bisa enggak? Nggak bisa. Cuma benar di dalil dipraktekkan nggak bisa. Makanya fas'alu tanyakan kepada orang yang dekat kepada Allah dulu. Sampai mau makan apa dulu yang utamakan bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu passwordnya itu.
Tapi passwordnya itu salah orang membaca. Nilai password itu jadi tidak sempurna membuka program semuanya itu karena kita cuma apa? Password itu dibaca nggak utuh. Nggak utuh itu bacanya begini. Sampai makan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya toh? Sampai membaca bukan mengingat. Isinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kepada Allah. Nah, ingat dengan membaca beda nggak? Kalau baca dapat pahala. Kalau ingatlah Allah. Langsung Allah ingat kepada nyambung. Pertama yang sampean dapat, karena Allah mengatakan ingat kepada yang pengasih, sampean dikasihi, sampean disayangi, itu dapat lebih dulu. Makanya ala biji kata pulut, hati mencari tentang karena sampai dikasihi, sampean disayangi, ditimang-timang sama Allah. Jadi nyaman rasanya. Alhamdulillah. Kalau baca enggak ada rasanya. Nah, tarekat ini bantu ini. Kalau tidak tarekat ya baca aja. Kalau di Indonesia kata Gus Dur, tur iso baca, cuma baca nulis dongeng, baca nulis dongeng, baca nulis dongeng. Bakal sengsara karena tidak bisa mewujudkan gurunya, nggak bisa menuntun muridnya karena gurunya buta. Gurunya Dajjal. Nih mata satu ini. Ada dua mata nih, mata ini. Dua itu ini sama ini. Kalau satu ini Dajjal. Ya. Jangan nunggu Dajjal yang akan dan itu berapa tahun nggak tahu itu. Nah, makanya Rasulullah waktu naik itu bukan disuruh baca sama Allah. Kata Allah begini, lihat aku, bukan suruh baca. Ya Allah, aku buta, tidak bisa melihat. Tadi buta huruf, ini buta hati. Ya, tadi suruh baca. Ya toh? Ini suruh melihat untuk mencapai hakul yakin. Makanya tidak baca lagi. Belajar tasawuf juga bukan baca-baca lagi. Buka talqin, buka hatinya. Buka hatinya, bukan buka kitab. Kalau buka kitab tidak. Kalau buka kitab tidak disertai buka hatinya. Hasilnya tolong dibacakan ayatnya surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk serius berzikir, khusyuk berzikir, mengingat atau menyebut nama Allah. Wa ma nazala minal haqq, sedangkan kebenaran itu sudah datang kepada mereka. Surga diperuntukkan kepada ahli la ilaha illallah. Neraka diperuntukkan kepada orang yang membenci kalimat la ilaha illallah. Sudah datang, ada neraka, ada sisaan, ada ancaman, ada balasan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terdahulu, diberi sebuah kitab, diberi sebuah ilmu, diberi sebuah pengetahuan, tapi waktu yang senggang itu tidak dipergunakan untuk serius berzikir atau mengingat serta menyebut-nyebut nama Allah. Fatala alaihimul amad, maka berlalulah masa yang sangat panjang sampai kita tua, sampai putih rambutnya, tidak dipergunakan dengan baik untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Wa katsirun minhum fasiqun, maka mereka menjadi banyak orang menjadi orang-orang yang fasik. Iya.
Yang disuruh serius itu apa? Kapan? Mau serius? Gak ada yang nuntun orang serius, nggak bisa. Ya tuh, nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya. Bayangkan, jangan kamu seperti orang dahulu itu sudah ada orang yang begitu, apalagi sekarang. Itu, ya, dia menuntut ilmu, membaca kitab dan sebagainya. Tapi waktu yang kosong atau hatinya yang kosong, tidak ada ilmu yang dipelajari itu dihantar oleh ingat kepada zikir, nggak sampai. Makanya tadi dalilnya Rasulullah mengatakan, celaka orang yang berilmu, yang ilmunya tidak bisa mendekatkan diri. Nggak bisa ilmu itu yang bisa mendekat, harus digiring dengan zikir. Di mana kamu dekat, aku di mana aku ingat. Ini yang mengiring zikir. Makanya harus disertai zikir. Memulainya juga dengan perintahnya Bismillah, itu zikir. Ingatlah Allah yang pengasih. Nah, ya kita nggak ingat, cuma dibaca. Masalahnya di situ. Ingat sama baca itu beda, kan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan paham. Nah, saya singkat, langsung akhirnya Rasulullah sudah bisa melihat aku. Bagaimana aku buta? Kata Allah, hadirkan aku. Ting, langsung dia bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Diususkan jadi melihatnya, ya, melihat itu dengan merasa itu beda. Lebih jelas merasa daripada melihat. Kalau melihat bisa tertipu, kalau merasa tidak bisa tertipu. Jadi bahasanya lebih merasa, ya. Nah, merasa, maka kata Allah, kalau kamu tidak bisa melihat aku, harus merasa aku lihat. Sama dengan melihat. Ibarat gini, sampean ada CCTV, sampean tidak melihat di situ orangnya. Sampean ada CCTV di kantor, nah, bos sampean ada di sebelah, sampean tidak melihat orangnya, lihat CCTV sampai bayangkan, oh ini bos saya yang lihat saya. Saya analogikan gitu ya. Padahal ini CCTV. Loh, ini CCTV bukan bos, iya, memang. Oh, ini hati, iya memang hati. Tapi dari sini Allah melihat apa yang ada tadi sampai temu. Siapa kamu? Keadaanmu bagaimana? Ya itu CCTV itu, gak kelihatan Allahnya, tapi pasti kamu bayangkan, oh saya dilihat bos saya. Itu harus begitu caranya. Kalau enggak gitu sampai CCTV apa? Itu buta sampean itu. Orang ada yang melihat kok, kan itu ya? Itu. Nah, setelah dia turun dia. Selesai. Ya dia sudah mencapai hakul yakin. Karena tadi dia melihat, merasakan langsung. Itu yang dikatakan ma'rifatullah. Turun dia ke bumi lagi, dia sampaikan lagi kepada sahabat. Tapi bukan la ilaha lagi, bukan ilmu lagi yang disampaikan lagi. Dibawalah ujlah, latihan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada masjid Supah tempat latihannya itu tadi. Dia latihannya itu apa? Jihad binafsi, melawan nafsunya untuk bisa dia mencapai istiqomah dalam itu, untuk bisa masuk nominasi, untuk bisa diakui, untuk bisa masuk ke dalam orang pilihan Allah, yaitu dia harus mencapai mutmainnah. Untuk mencapai itu nggak bisa langsung, ya karena nafsu amarahnya itu harus ditekan dulu dengan lawamah mulhamah sampai mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, dia masuk nominasi, baru diundang sama Allah. Wahai nafsu yang ya diundang. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu ke dalam Tuhan dengan ridho, diridhoi. Di situ masuklah kamu jamaahku. Di situ ada nabi, syuhada, soleh menunggu kamu. Ditunggu sama Rasulullah. Masuklah kamu dalam orang pilihanku itu. Nah disitulah kamu diberi tugas, ya tuh, diberi pangkat, bukan kiai, RA, radhiyallahu an. Bukan lagi ngejar-ngejar Tuhan, karena sudah diridhoi, sudah bersama Tuhan. Turun ummati. Turun itu banyak umat. Harus kamu selesaikan. Ijazah Nasrullah. Aku datangkan umatku, kalau Allah dalam pertolongan, berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi masuk Islamnya itu mentah masih. Yang benahinnya yaitu kiai yang benahin. Bukan datang, alhamdulillah datang semua orang Islam ini. Bukan mentah.
Harus ditata ulang. Ada yang masuk Islam itu masih karena takut kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah menang. Ada yang supaya tidak diganggu, ya tuh. Ada yang pura-pura mentan. Nah ini Rasulullah itu kita ini yang benahi. Nah itu ada yang begini, ada yang begini. Nah itu butuh ketabaran. Wa tawasau bil haq, sabarnya juga harus diiring. Kalau enggak rusak. Kiainya enggak sabar. Ah disitulah kerusakan itu kalau sudah kiai enggak sabar. Kan itu ya. Nah itulah beliau itu akhirnya Rasulullah itu sudah turun tadi membawa ihsan. Ihsan itu menimbulkan iman, ya. Ya, ternyata rukun iman itu bukan percaya kepada Allah saja, ya toh, kepada Rasul, kepada Quran dan sebagainya. Dua ayat ini, dua iman dan ihsan ini itu untuk sudah diajarkan 10 tahun mengajarkan Rasulullah itu masalah keihsanan itu tadi. 10 tahun syariat belum turun. Setelah 10 tahun sudah kuat iman tauhidnya, itu baru turun itu syariat iman Islam, rukun Islam itu disampaikan Rasulullah. Ini loh perintah Allah, sholat, puasa, zakat. Apa kata Tawassul? Sami'na wa ata'na. Dia langsung mengatakan, saya kerjakan, saya dengar. Dan dia bisa mengerjakan karena dia mempunyai modal sudah untuk mengerjakan. Sekarang kita enggak. Sami'na wa ata'na, ngomong tapi enggak dikerjakan karena modalnya enggak ada. Powernya enggak ada. Nih sekarang saya bicara modal, bukan bicara rukun Islam. Bicara modal untuk mengerjakan apa-apa itu ada, untuk mengerjakan itu harus butuh kekuatan, butuh energi. Bukan dongeng, sholat, puasa lagi, sholat. Bukan, energinya yang paling penting dulu. Kan dia ibarat membangun rumah, pondasinya dulu dikuatkan. Nah kita salah asuhan, langsung jadi pondasinya diperhatikan, jadi juga. Bagus rumah saya, kata Allah. Bagus ibadah saya. Nanti dulu, kata Allah. Kalau kamu mengaku bagus, beriman, tak uji dulu. Kalau rumahnya sudah jadi bagus, tak kasih angin dulu, rubuh apa enggak. Setelah dikasih angin, aduh, padahal dilihat, padahal ibadahnya, hajinya berapa kali. Karena ujian sedikit sudah, bukan kurang ilmu, kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ini masih banyak saya sampaikannya, karena waktu, ya, sampai di sini aja dulu. Tinggal sampai saya tawari. Satu lagi saya berikan, ini untuk mengkaitkan supaya sampean itu hidup ini jadi nikmat terus. Ya toh? Kan gitu ya? Jadi nikmat terus. Tadi masalah sholat sudah saya jelaskan. Ya toh? Tinggal sholat saya jelaskan. Habis ini sampean menerima apa enggak terserah. Terus bagaimana Ustadz caranya sholat itu mencapai khusyuk? Ya. Tadi kan sama dia yang fawailul lil musallin. Terus bagaimana caranya? Celaka orang sholat yang hatinya lalai. Bagaimana supaya enggak lalai? Ya digurui kepada orang yang enggak lalai hatinya. Terus kedua, misalnya saya tanya sekarang, sampean itu sholat itu, ya dalilnya sesungguhnya suatu berat kecuali yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu keyakinan yang kita bisa bertemu Allah. Khusyuk itu rasa, bukan ilmu, bukan, itu hasil. Nah kita cari hasil, cari rasanya, nggak bisa. Ibarat sampai mau cari rasanya manis, nggak makan gula bisa nggak? Mau pedes nggak makan lombok bisa nggak? Kalau ada orang mengatakan, aduh pedes pak, ya sebentar, pedes pak. Makan gula, makan lombok enggak ya gila. Jadi ya, maka saya tanya, bisa tentram enggak, bisa khusyuk enggak hati seseorang kalau tidak tentram? Selama ini kita bukan cari tentramnya, cari khusyuknya. Allah, nyari Allah. Yang dapat dompet hilang.
Nyari Tuhan yang dapat, oh kambing saya yang hilang ketemu di sana. Nah, makanya saya tanya, bisa khusyuk kah enggak arti enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentramnya? Yang dicari khusyuk apa tentramnya? Kalau khusyuk sampai nggak bisa dapat. Kalau tentram ada dalilnya bisa didapat. Ala bijikrat. Dengan berzikir hati menjadi tentram. Tentram itulah namanya khusyuk. Khusyuknya kenapa? Karena didapatkan dari zikir karena Allah. Karena banyak juga orang tentram, ya tuh, tapi bukan dari zikir, karena dia nggak punya hutang. Sampai ke khusyuk, ya saya tentram, saya nggak punya hutang. Nggak ada dalilnya itu. Kalau ini ada dalilnya. Karena khusyuknya, kenapa dia tentram? Karena dari zikir, dari zikir tentramnya itu tadi, karena Allah sesuai dengan panggilan sholat. Apa panggilan sholat? Wa aqimis sholat li zikri. Sampian disuruh zikir, bukan disuruh khusyuk. Loh, katakan suruh, dari hasil zikir itu tentram menimbulkan khusyuk. Harus tahu prosesnya. Jadi ketemu ya, panggilannya wa aqimis sholat, bukan dari khusyuk, bukan dari zikir. Suruh zikir, bukan suruh khusyuk. Loh, kan ada khusyuk dalilnya. Khusyuk itu sulit. Nah, makanya lewat zikir, makanya panggilannya wa aqimis sholat li zikri. Paham ya? Saya kira cukup begitu. Nah, sekarang sampean, masalah sampean itu ya, masalah kita bersama. Saya juga begitu dulu. Mau nggak sampean cara ini untuk membenahi itu mau pakai? 10 menit saja saya belajar ini. 10 menit mengambil pengetahuan ini. Mau? Kalau nggak mau sampean, karena Rasulullah mengatakan contoh teladan Rasulullah itu tadi mencapai suksesnya tadi, banyak-banyak kamu berzikir kepada Allah. Contohnya itu, sampean kalau nggak mau berarti sampean nggak mau menyontoh. Maka saya mau contohkan, nanti saya ajari contohnya Rasulullah berzikir ini. Tapi sampean nggak mau, padahal tadi sudah banyak-banyak berzikir. Contohnya dicontohkan, tinggal kita mau nggak mencontohnya. Kalau tidak mau bercontoh, sampai bukan umat Muhammad Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara pencerahan yang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memberi kita kepahaman tentang pentingnya tasawuf dan tariqah, pentingnya bagaimana berzikir yang bersanad dan bersilsilah sampai kepada Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan katsira, kita ucapkan kepada Abu Karam Kiai Haji Ali Hanafi Akbar dan juga Ustaz Haji Awab dan Dr. Mirwan atas pencerahan yang telah begitu baik sekali. Beliau datang daripada jauh dari Indonesia, jadi tak berbaloi kalau diberi masa yang singkat. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang kita kasih ini. Dan insyaAllah pagi esok tuan-tuan, kita ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Abu Karam Kiai Haji Ali Hanafi. Boleh tanya jawab nanti. Ya? Boleh bertanya jawab nanti. Boleh bertanya jawab. Kalau ada soalan. Dia nak tanya satu soalan boleh? Sebab kita dah lewat pukul 10 masing-masing keroncong. Perut sudah berkeroncong. Tapi boleh dibuka satu soalan. Ada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauline bin Mano ingin bertanya kepada yang apa ni Forvena, iaitu adakah maknanya apa ni kita buat tarekat mengikut ahli sunnah wal jamaah
Jadi soalan saya, adakah kita bertarekat ni bermakna betul-betul kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di mana tempat dan apakah tujuan tarekat yang sebenar-benar, dan macam manakah kita nak bertarekat? Adakah dengan cara orang kata ni bertalqin betul bertarekat ni? Itu saja soalan saya tu. Terima kasih. Tadi sudah sampaikan, apa sama orang-orang yang dibukakan hatinya oleh yang diberikan cahaya dengan orang yang tidak? Yang tidak itu jelas dalam kesesatannya dan hatinya membatu. Nggak sama orang yang sudah ditalqin. Nah, kesalahan orang tasawuf itu, orang tasawuf juga banyak. Kalau tasawufnya nggak muhakikin, kalau gurunya tidak mursyid kamil mukamil, dan seorang waliullah nggak bisa. Banyak cuma mengaku-mengaku. Ya, selama sampean belajar torekat, kalau melemahkan syariat itu jangan diikut sesat. Belajar hakikat itu, belajar syariat yang menghasilkan hakikat. Hakikat tidak bisa dipelajari, cuma torekatnya nanti menimbulkan hakikat itu rasa. Rasa itu hak. Kan gitu ya. Selama sampean itu belajar torekat gurunya tidak membawa sampean menguatkan syariat, itu menipu. Jadi kebanyakan orang belajar hakikat melemahkan syariat. Sampai tadi ada yang nggak sholat dan sebagainya. Itu menipu. Jadi syariat itu menguatkan hakikat itu, hasil dari syariat menguatkan syariat. Buktinya menguatkan syariat. Tadi dalam sholat satu saya tunjukkan tadi. Sampai itu sholat syariat, bacaannya bagus, semuanya bagus, semuanya bagus. Di dalamnya hakikatnya nggak ada, zikirnya sahun, rusak syariatnya. Tapi diisi dengan torekat, zikir, maka menguatkan, menyempurnakan syariat. Bagaimanapun sampean tidak bisa menguatkan syariat itu kalau tidak dengan hakikat itu. Bahkan sebaliknya, dua-duanya ini harus diikuti. Dia tidak bisa lepas dari mata uang nih. Dua mata uang ini harus jadi satu. Tadi sebutkan kalau dia bersyariat tanpa hakikat dikatakan fasik. Syariat tidak berhakikat zindik. Dua-duanya dipakai. Nah ini kalau nggak digurui nggak bisa. Imam Ghazali tadi sudah ulama besar, itu mencari gurunya, ketemu siapa gurunya? Tukang sepatu di pinggir jalan. Ditanyakanlah ilmu yang syariat yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun sampai dia mendapatkan titel profesor. Kata gurunya, apakah salah sampai saya sholat aja ini nggak bisa khusyuk? Padahal cuma sholat. Apakah salah ilmu saya? Nggak salah, cuma ilmu ini yang seperti katakan Rasulullah, celakalah kamu ilmu yang tidak bisa membawa dekat kepada Allah. Lalu bagaimana saya dekat kepada Allah? Zikirnya taruh dulu, ilmunya taruh dulu, ya toh. Maka supaya kamu tahu bedanya, maka ditalkinlah dia itu, ditalkinnya dia itu. Bukan diajari kitab lagi, tapi bagaimana supaya syariat kitab ini sampai kepada Tuhan, ilmu sampai ke Tuhan, ibadah sampai ke Tuhan, itu zikir. Karena kalau membaca tanpa ingat kepada Allah, wa maitu dikroman yakuwi lo saya tanpa korin, maka digiring sama iblis semua pengetahuan tentang ibadah sampean. Sholat juga sahun, haji juga mardut, puasa juga dapat puasa dan lapar. Cuma zikir. Allah tidak dikatakan kok sulit, ternyata mudah. Sulitnya itu karena tidak dapat pertolongan Allah. Sulit untuk menghindari kesalahan, kata Allah di surat Yusuf. Karena nafsu terus menerus membawa kesesatan, kecuali nafsu itu dirahmati sama Allah. Rahmat itu nafsu yang didekatkan kepada Allah, yang dijinakkan oleh Allah. Makanya akhirnya Imam Ghazali tidak belajar apa-apa, soheh semua katanya. Yang nggak soheh itu tempatnya, Pak.
Di dalam diri manusia ada suatu kalbu, rusak, ada virus. Sampean punya program memasukkan ke komputernya, ya. Biar komputernya luar biasa mereknya, kalau ada virusnya, jangan yang mau masuk itu rusak. Yang di dalamnya sudah rusak. Maka yang dibenahin itu, ya toh, bukan ilmunya, ilmunya sohe. Ya, ibaratnya air bagus, ditaruh di tempat yang kotor. Ini sohe, taruh tempat yang kotor, jadi kotor. Ilmunya sohe, masuk ke hati yang kotor. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan. Zalim, karena goflah lupa kepada Allah. Dia jadi obat, jadi petunjuk penawar kalau diiringi dengan iman. Iman itu bisa diwujudkan karena dia dekat kepada Allah. Paham? Terima kasih Ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dah sampai kepada penghujung bicara ilmiah kita pada malam ini. Yes. Dan kemuncak kepada bicara ilmiah ialah bagaimana cara berzikir yang dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara berzikir yang mudah, yang cepat untuk kita sampai kepada Allah. InsyaAllah pagi esok kita ada kuliah subuh di sini. Dan selepas kuliah subuh kita akan adakan talqin zikir ataupun pengijazahan zikir yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Aliyah Nafiah Akbar, insyaAllah. Jadi bagi sesiapa yang ingin belajar zikir, insyaAllah datang kuliah subuh pagi esok. Dan selepas kuliah subuh, beliau Kiai Haji Aliyah Nafiah Akbar akan mengijazahkan zikir kepada kita semua. 10 menit. 10 minit sahaja, insyaAllah. Ringan ucapannya, cuma la ilaha illallah, Ya. ringan diucapkan. Tapi kalau ditimbang 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini saja diberikan kalimat la. Enak cari yang ringan-ringan, tapi timbangan jangan yang berat-berat timbangannya. Insyaallah subuh. InsyaAllah ya. Jadi kalau orang-orang yang dapat hidayah, ya toh, dibuktikan kalau melihat kata Rasulullah, orang-orang yang, kenapa saya menyuruh subuh? Karena tanda-tanda orang yang luar biasa itu, dia bisa datang ke masjid subuh. Dan subuh itu disaksikan malaikat. Apalagi sampai Isra. Malaikat turun, malaikat rahmat membagi-bagi rahmat. Dan hasil utamanya di dalilnya, dia seperti naik haji dan umroh. Jadi sampean sudah kasih informasi, kalau sampean tidak datang tidak ada masalah. Tapi kerugiannya seperti saya katakan. Ya, nah sampean kalau ada hadiah gitu biasanya, wah. Kadang-kadang kalau ini dapat haji umroh berapa itu? Dapat hidayah, hadiahnya surga. Tapi kadang-kadang orang milih, kalau dikasih, misalnya dikasih uang 10 juta, lebih baik milih 10 jutanya. Jangan 10 itu 1 juta, milih 1 jutanya mungkin. Kenapa? Ya itu karena hatinya masih membatu. Ya, saya kira begitu ya. Sebetulnya beliau mau ngasih sekarang bisa 10 menit. Tapi sama yang diuji. Ya toh. Ya, karena biasanya itu orang itu zaman dulu kalau belajar itu diuji dulu. Bener-bener enggak? Bahkan disuruh riadoh dulu, suruh persyaratan penuhi dulu ya. Supaya tahu serius enggak. Nah sekarang cuma diuji, subuh bisa datang enggak ke sini. Kalau enggak datang enggak lulus sampean. Enggak lulus itu enggak bisa masuk surga. Surga yang mana? Akhirat. Iya, belum tentu kalau akhirat bisa mungkin. Surga sini aja dulu. Surga di diri itu tentram, nyaman, tenang. Tapi sampean itu dikira surga itu mobil yang mewah, rumah yang indah. Itu surga juga, nikmat yang menipu. Dan sulit didapat. Sampean harus punya modal, kerja keras baru bisa dapat nikmat dunia. Itu pun belum tentu dapat. Punya modalnya belum tentu. Nah, sekali itu sampai dapat uang banyak, langsung beli mobil mewah. Alhamdulillah. Istri sampean pasti, alhamdulillah.
alhamdulillah. Istrinya kasih uang, nih biasanya 5 juta, kasih 25 juta. Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah Pak, alhamdulillah gitu ya. Tetangganya, alhamdulillah. Uangnya ditaruh. Besok mau beli ini, mau beli ini. Tahu-tahu pagi-pagi hilang, dicuri orang. Bisa ngomong alhamdulillah lagi nggak? Makanya ketipu. Mobilnya tadi dinaiki, enak. Tahu nyerempet, bisa ngomong alhamdulillah lagi nggak? Dia bisa berubah. Nih, mudah diambil. Dan nikmatnya mudah tidak bisa rusak. Bisa dibawa ke liang lahat, bisa dibawa yaumil kiamat. Kalau itu nggak bisa. Tapi kita tertipu, makanya kata dunia itu menipu. Bukan tidak boleh dunia, tapi jangan menipu. Jangan menipu, ada nikmat yang besar tapi sampai ngambil yang kecil. Nikmat yang sini tidak sampai suka itu karena makanya tertipu. Ada nikmat yang bisa dinikmati. Robbana atina fid dunya sampai ke akhirat, sampean itu cuma dapat nikmat yang Robbana atina fid dunya hasanah. Padahal ada satu lagi, itu tertipu namanya. Ya, nah mudah-mudahan besok malam sampai tidak tertipu, bisa datang ke sini. Tapi yang tidak datang pasti tertipu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di atas pencerahan yang telah diberikan oleh guru kita berkaitan dengan tentang kepentingan zikrullah, terutama zikir yang diambil daripada guru yang mursyid, yang ada salah silah sampai kepada Rasulullah. InsyaAllah pagi esok semua datang untuk mengambil zikir, talqin zikir yang akan disampaikan oleh. Nanti besok ini yang saya sampaikan tadi, hasilnya dari zikir itu belum lengkap. Besok saya lengkapi sekali. Jadi ada kurang berapa ya? Ada kurang tiga ada 3 macam lagi. Kalau sampean sudah tahu, sampean nggak tanya lagi. Pak Kiai bagaimana khusyuk, nggak tanya. Tadi sudah. Saya mau tanya lagi itu khusyuk sama Kiai, nggak tanya lagi. Ya toh. Terus lagi, ya toh. Tapi tadi? Bukan, itu besok. Ya toh. Jadi sampean nggak tanya lagi. Nanti sampean bagaimana syukur itu ya Syekh, nggak tanya lagi. Bagaimana husnul khotimah, nggak tanya lagi. Dan nggak belajar lagi. Langsung dikerjakan. Makanya orang-orang belajar tarekat itu nggak suka minta. Ya Allah, tentramkan hatiku. Nggak. Alah bijiratan dulu. Zikir, langsung dapat langsung. Kalau minta, belum tentu diberi. Kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak. Persyaratan itu pun sulit itu. Kalau zikir, ada janji Allah. Syaratnya nggak ada, cuma zikir. Nggak pakai persyaratan. Gimana kamu ingat, aku ingat. Hatta kamu dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku, aku hapus semua. Datang bukan SMS. Banyak orang berdoa SMS. Berdoa tapi tidak zikir, itu SMS. Nggak nyambung. Ya toh? Nah ini. Nanti besok saya kasih lebih lengkap lagi ya, karena waktu ini sudah malam ya. Nah kalau saya ini nggak masalah. Ya. Kenapa Ustadz kok kuat? Saya kasih. Karena saya dicas terus pakai zikir. Ente belum. Jadi tadi sudah dicas sendiri sedikit. Ya dipakai tadi itu habis. Saya enggak on terus. Makanya saya tantang mau sampai subuh oke. Padahal umur saya 77 tahun. Sampai kalau sudah punya, nah baru power. Seperti Imam Ghazali. Setelah dicas dia, bayangkan bisa meninggalkan kedudukannya, pangkatnya, berkhulwat 10 tahun di menara. Kita jangan 10 tahun, ini sudah berapa jam sudah. Harus berubah pengajian nanti sehabis ini. Habis kita ini, kan gitu ya. Nah, kajian kita semalam ini termasuk apa namanya? Kajian apa namanya ini? Ilmiah, bukan? Habis ini kan ada hidangan ya. Nafsaniyah. Ya? Nafsaniyah. Jadi tadi kalau apa namanya, kalau ini makanan rohani sekarang ya. Nah kita rubah.
nafsani. Makanan rohani, jasmani, ya toh. Nah, memang harus penting itu maksudnya. Jangan sampai kena dalil sesungguhnya orang lapar tuh mendekati kekufuran, makanya cepet-cepet.